Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pijakan inspirasi. Jika syariat atau hukum Islam adalah subjek yang luas dan kompleks, maka ilmu hukum Islam atau usul fikih jauh lebih kompleks dan canggih. Walaupun Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan dua sumber hukum fikih terpenting, namun bagaimana analisis, tafsir, dan implementasi keduanya dalam masyarakat Islam yang terus berubah dan berkembang cepat telah menyita pikiran para ulama dan ahli fikih Islam awal. Setelah Rasulullah wafat, negara Islam terus berkembang dengan pesat. Masyarakat Muslim awal mulai menghadapi tantangan-tantangan baru. Hal ini mendorong sejumlah ulama Islam terkemuka melakukan studi sistematis terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Alhasil, mereka mengembangkan usul fikih atau ilmu hukum Islam dalam rangka memenuhi tantangan zaman mereka. Meskipun benar bahwa Abu Hanifah yang dibantu para murid berbakatnya seperti Zu'far, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan merintis metodologi hukum Islam, akan tetapi setelah ia wafat, para muridnya lebih memfokuskan perhatian pada aspek-aspek substansif hukum Islam ketimbang terus menyempurnakan dan secara sistematis mengodifikasi keseluruhan prinsip dan metodologi usul fikih. Tugas penting dan menantang ini dilakukan oleh Asy-Syafi'i yang sekarang ini dianggap secara luas sebagai bapak ilmu hukum Islam. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dilahirkan di kota Gaza di sebelah selatan Palestina. Keluarganya mengaku sebagai keturunan langsung dari Rasulullah. Ia dibesarkan di sana dan menerima pendidikan dasar dalam bahasa dan tata bahasa Arab, serta berkomitmen menghafal seluruh isi Al-Quran sebelum usianya genap 7 tahun. Kala Asy-Syafi'i masih muda, ayahnya meninggal dunia sehingga ibunya terdorong untuk bermigrasi ke tanah leluhur mereka di Makkah, tempat tinggal para anggota keluarga dan kerabat dekatnya yang berasal dari Yaman. Asy-Syafi'i kemudian menerima pelatihan lebih lanjut dalam tata bahasa, sastra, dan sejarah Arab, dan juga menjadi ahli dalam memanah. Di sana, Asy-Syafi'i dan ibunya terpaksa menanggung penderitaan dan kesulitan keuangan yang lumayan besar. Namun, meski situasi ekonomi mereka terpuruk, ibunya yang saleh ingin sekali memberikan awal kehidupan yang baik kepada putranya dengan cara melanjutkan pendidikannya. Sejak awal, daya ingatnya yang luar biasa dan intelektualnya yang tajam membuat guru-gurunya menyayangi Asy-Syafi'i. Menurut penulis biografinya, Asy-Syafi'i bisa menghafal banyak hadis dengan mudah. Waktu itu Al-Muwatta, karya Imam Malik, merupakan teks religius yang populer. Semua siswa terpintar yang mengkaji ilmu pengetahuan Islam diharapkan sungguh-sungguh mempelajarinya. Karenanya, Asy-Syafi'i menghafal seluruh antologi hadis Rasulullah ini sebelum ia berusia 15 tahun. Saking menguasai kitab ini, sampai-sampai Asy-Syafi'i dianggap memiliki otoritas besar pemikiran keagamaan Malik seperti yang termaktub dalam Al-Muwatta. Asy-Syafi'i kemudian mempelajari hukum fikih di bawah bimbingan dua ahli fikih yang dihormati saat itu, Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Terkesan dengan kemampuan intelektual Asy-Syafi'i, Gubernur Makkah kemudian menuliskan surat pribadi kepada rekannya di Madinah. Dalam surat itu, ia meminta agar sang penyusun Al-Muwatta, Imam Malik, menjadi guru Asy-Syafi'i yang waktu itu berusia 20 tahun. Di Madinah, Asy-Syafi'i mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk mengejar hadis dan fikih, serta mempelajari Al-Muwatta di bawah pengawasan pribadi Malik.
Sejumlah siswa unggulan Imam Malik pada waktu itu, termasuk ulama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang datang jauh-jauh dari Irak untuk mengikuti kuliah-kuliah Imam Malik. Meski sangat senang berada di tengah-tengah kelompok pemikir hukum Islam ternama, tetapi di saat bersamaan Asy-Syafi'i mulai mengalami kesulitan keuangan yang cukup pelik. Berbeda dengan siswa-siswa lainnya, tidak ada yang memberinya dukungan finansial. Namun, berkat kecerdasan intelektualnya, Imam Malik memberinya upah rutin yang memungkinkannya untuk menyelesaikan pendidikan lanjutan. Periode menetapnya di Madinah terbukti sangat produktif, sampai-sampai Imam Malik memintanya untuk menjadi asistennya dalam mengajar. Saat Imam Malik meninggal dunia pada tahun 795, Asy-Syafi'i sudah diakui di seluruh Madinah sebagai seorang cendekiawan Islam dan ahli fikih terkemuka. Karena sangat sedih dengan wafatnya Imam Malik, Asy-Syafi'i meninggalkan Madinah dan kembali ke kampung halamannya, Makkah. Di kota itu, reputasinya menyebar ke seluruh Hijaz karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu-ilmu keislaman. Pada suatu kesempatan, ketika berada di Makkah, Gubernur Yaman diberitahu tentang kemampuan intelektual dan keahlian hukum Asy-Syafi'i. Ini mendorongnya untuk mengundang Asy-Syafi'i ke Yaman dengan janji diangkat sebagai ketua peradilan di kota Najran. Bertubuh tinggi, ramping, dan selalu berpakaian sempurna, Asy-Syafi'i menerima tawaran itu dan pindah ke Yaman pada usia 31 tahun. Namun, transisinya dari dunia akademis ke dunia politik serta diplomasi yang keruh dan tak menentu tidak berjalan sesuai rencana. Sebagai seorang ahli hukum dan ulama Islam berbakat, Asy-Syafi'i tidak hanya bersikap sangat hati-hati, bersih, jujur, dan dapat dipercaya, tetapi juga bertekad menjunjung tinggi kebenaran serta menegakkan keadilan secara adil dan merata sebisa mungkin. Akan tetapi, penerapan hukum Islamnya yang ketat dan tanpa kompromi tidak berjalan dengan baik terhadap fraksi-fraksi tertentu dalam kekuasaan di Najran. Tidak sadar dengan kegelisahan dan ketidakpuasan yang diciptakannya di dalam lingkungan pemerintah lokal, Asy-Syafi'i terus menerapkan hukum Islam tanpa rasa takut atau pilih kasih. Ini akhirnya yang membawanya pada konflik langsung dengan para elit politik dan agama. Karena ingin mendepaknya secara licik, mereka menuduh Asy-Syafi'i bersimpati pada faksi pemberontak Syiah yang waktu itu getol menentang Bani Abbasiyah. Meski dakwaan pengkhianatan yang dituduhkan kepada Asy-Syafi'i palsu dan tidak berdasar, ia dinyatakan bersalah karena melindungi para pemberontak Syiah. Dengan dirantai dari kepala sampai kaki oleh pihak berwenang di Najran, Asy-Syafi'i dideportasi ke pengadilan tertinggi Abbasiyah di Baghdad pada tahun 803. Dengan dirantai dari kepala sampai kaki oleh pihak berwenang di Najran, Asy-Syafi'i dideportasi ke pengadilan tertinggi Abbasiyah di Baghdad pada tahun 803. Asy-Syafi'i yang berusia 36 tahun menghadap Harun ar-Rasyid, sang khalifah Abbasiyah yang terkenal, bersama para konspirator lainnya untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang disangkakan. Esok harinya, Asy-Syafi'i menghadap pengadilan khalifah dan menyangkal seluruh tuduhan itu. Harun ar-Rasyid begitu terkesan dengan keluasan pengetahuan dan kelogisan argumennya, sampai-sampai ia cukup lama berdebat dan berdiskusi dengan Asy-Syafi'i. Mereka mendiskusikan poin-poin penting dari teologi, hukum, logika Islam, dan bahkan aspek-aspek pemikiran Yunani. Sebagai pelindung bidang keilmuan dan pengetahuan, Khalifah Harun sangat mengagumi kecemerlangan intelektual Asy-Syafi'i. Kebetulan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, teman sekelas Asy-Syafi'i di Madinah, menjabat sebagai kepala peradilan di Baghdad, menjamin Asy-Syafi'i kepada khalifah. Ia meminta agar Asy-Syafi'i dibebaskan, yang disebutnya sebagai salah satu ulama paling terkenal di zamannya. Tak hanya mengampuni Asy-Syafi'i, sang khalifah juga memintanya untuk tinggal di Baghdad
serta membantu pengembangan ilmu dan pengetahuan di seluruh negeri. Merasa lega karena dibebaskan, Asy-Syafi'i menetap di Baghdad dan berjanji tidak akan pernah menjadi pejabat pemerintah lagi. Ia malah melanjutkan karirnya sebagai seorang akademis dan peneliti dalam ilmu-ilmu keislaman. Karena itulah yang paling dihasratinya. Di Baghdad, ia mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bidang fikih dan hadis di bawah bimbingan ulama-ulama terkemuka, serta rutin menghadiri kuliah-kuliah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah, Asy-Syaibani dianggap sebagai salah satu seorang ulama besar Islam dan otoritas hukum Islam ternama pada saat itu.